Tadi atau kita sudah mendengarkan bahwa tema yang diambil oleh negara terhadap Hari Anak Nasional adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Pertanyaannya, bagaimana untuk melindungi anak? Itu pertanyaannya. Baru pertanyaan yang kedua, siapa yang melakukan dan dari mana mulai? Hal ini tidak mudah. Dan siapa pula yang bertanggung jawab? Kalau kami dari LABB melihat konteks secara nasional, pemerintah atau negara harus hadir dalam hal ini, berkolaborasi dengan NGO dan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang saya sebutkan tadi ini, tujuan anak terlindungi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, selama ini kami melihat program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah baru hanya sebatas seperti pemadam. Anak korban diatasi, anak korban diatasi. Seperti pemadam kebakaran. Padahal kita menyiapkan anak ini menjadi aset bangsa yang nantinya anak-anak ini akan menggantikan kita-kita ini untuk berkarya dan mengelola negeri ini. Nah, oleh karena itu mungkin kita perlu mendorong kepada pemerintah melalui NGO untuk merumuskan seperti apa sih menyelamatkan anak-anak ini sehingga terhindar dari patologi. Karena kita ketahui tadi yang dijelaskan oleh Ibu Susi dan Bu Aris, patologi ini adalah satu penyakit yang bertentangan dengan norma-norma kebaikan. Nah, oleh karena itu kita harus mendorong pemerintah, karena pembantu presiden ada satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Kita doronglah pemerintah. Harapannya ke depan anak-anak kita ini bisa membangun negeri ini untuk lebih maju. Oleh sebab itu tadi Amang Aris dan Amang Parlin dari Buana Pasugit terharu. Saya kira kita terharu lah mendengarkan peristiwa-peristiwa yang perih. Nah, oleh karena itu kami dari Lokus Adat Budaya Batak mengajak seluruh masyarakat tanpa kecuali, bukan hanya masyarakat Batak saja. Kita ini sebagai anak bangsa rindu akan bangsa atau negeri ini lebih maju. Tidak mendengarkan berita-berita yang membuat kita terharu itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita berdoa dan mengupayakan. Ya, terima kasih nih kepada Amang Aris Merdeka Sirait selama ini yang sangat gigih dan konsisten memperjuangkan hak-hak anak. Tapi Amang, jangan haknya saja, mari kita rumuskan seperti apa melindungi anak ini sehingga Indonesia ini maju sesuai dengan tema oleh pemerintah itu. Tadi saya sangat setuju, agak senyum tadi saya penjelasannya Amang Aris. Hanya retorika katanya tadi ya. Seperti apa sih aksinya? Nah, kita semua mengajak semua komponen, tidak hanya ormas-ormas yang ada di orang Batak, termasuk ormas-ormas dimanapun. Kita ini semua anak bangsa. Sekali lagi, kami
perlu menyampaikan beberapa hal, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi, sangat kompleks penyebab patologi dan cara mengatasinya. Penyakit-penyakit yang berkembang sekarang di masyarakat ini dengan jenis-jenis patologi yang terjadi baik di anak maupun di orang tua sesungguhnya. Ini ada dua sisi. Tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah patologi di orang tua, kenakalan-kenakalan anak-anak remaja sekarang yang tidak terkontrol lagi. Tadi salah satu yang Ibu sampaikan melalui gadget-gadget ini, peranan orang tua dan dari rumah sangat diharapkan untuk menyelamatkan anak-anak kita ini. Juga tadi Ibu Susi sudah menjelaskan melalui tokoh-tokoh agama ataupun melalui lembaga-lembaga pendidikan, guru, staf, agar membangun suatu komunikasi dengan anak-anak kita ini. Sehingga dengan pergeseran zaman, kita tetap cepat beradaptasi dengan situasi ini. Kenapa saya mengatakan ada pergeseran zaman? Saya berikan salah satu contoh saja. Kalau dulu, zaman dulu, itu pembantu yang mengambil hati majikan. Sekarang berbalik, majikan yang mengambil hati. Demikian juga antara komunikasi si bapak dengan si anak. Kalau dulu kita dipelototi bapak kita saja sudah, maknanya luar biasa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ini pergeseran zaman. Jadi kalau kita tidak cepat beradaptasi, melihat perkembangan dan situasi pergeseran zaman ini, kita akan kegilas. Tidak bisa lagi hanya teori-teori yang baik-baiknya saja, tapi kita harus cepat melihat perkembangan dan pergeseran zaman itu. Ini diakibatkan dengan perkembangan teknologi juga. Ini contoh-contoh saja. Sekarang orang tua yang mengambil hati anak sudah berbalik. Orang tua. Inilah salah satu mungkin pergeseran zaman yang harus kita cepat beradaptasi, sehingga di dalam orang tua membangun komunikasi dengan si anak dan antara si anak dengan si anak ini harus kita sesuaikan dengan situasi yang berkembang saat ini. Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, nggak bisa. Kita yang harus cepat menyesuaikan. Teknologi detik demi detik berkembang terus. Kita harus komit di dalam menyesuaikan itu untuk menyelamatkan anak-anak kita ini ke depan. Karena apapun ceritanya, modal atau aset adalah anak-anak kita ini. Seperti orang Batak mengatakan, hamoraun ido, anak do hamorauku katanya. Ya, jadi di anak itu hartanya, bukan di benda itu. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Amang Aris Merdeka Sirait, demikian juga tadi Ibu Susi dan Amang Parlin di Bonapasugit. Sedih mendengarnya, dan mungkin tidak hanya di lingkungan bangsa Batak, juga ada juga di saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita berbicara Hari Anak Nasional, kita secara global membahas yang terjadi di Republik ini. Mudah-mudahan kita berdoa
seizin Tuhan, dengan niat yang tulus, kerjasama pemerintah, NGO, dan masyarakat, bisa teratasi patologi sosial pada anak yang sekarang ini sudah betul-betul memprihatinkan. Seperti yang disampaikan Bapak Parlin tadi,